di antara kebiasaan para ulama ya. Antum perhatiin, ini ilmu buat antum. Ilmu buat antum. Yang masalah sholat berjamaah, tata tertib urutan sholat berjamaah yang diatur, dirapikan oleh para ulama. Jadi muadzin, orang yang adzan, dia sunnah iqamah. Kalau bisa yang iqamah adalah yang azan juga. Hanya saja tempatnya beda. Kalau azan di sini, iqamat di sini. Terus setelah sholat baca wirid ya, seperti yang kayak kita tadi, nanti ada tertibul Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la ilaha illa huwa rabban syahida wa nahnu lahu muslimun. Setelah baca itu 4 kali itu ya, setelah wirid-wirid yang lain, pas lempangan baca itu kan yang qomat itu, yang iqamah itu kan dia baca Al-Fatihah tuh. Al-Fatihah Allah yataqabbalus shalah wat taubah wad du'a wa yu'ajjil bil ijabah wal arwah walidina wa walidikum masyayikhina wa amwatil mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah, setelah baca Al-Fatihah baru ditutup lagi doa imam, selesai. Jadi Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, Malaysia, mufti di Johor, Malaysia, pernah ditanya, Habib, kenapa kok yang adzan dan iqamat itu dia yang tertibin Fatihah? Kan begitu tuh. Kenapa dia yang tertibin Fatihah? Beliau menjawab, karena ibarat pembuka, dia yang nutup juga. Dia yang buka sholat kan tuh, dia yang azan, manggilin orang, dia yang iqamah, dan iqamah itu nunggu isyarat imam. Jadi yang azan ini jangan langsung qomat kalau imam belum suruh qomat. Ya, jadi imam yang lihat sikon udah ya khair, agim. Seorang muqim yang iqamah itu jangan mengiqamahkan kecuali si imam yang nyuruh. Nah, terus dia nanti yang tutup juga. Jadi dia yang buka, dia yang tutup. Itu tertibnya begitu. Itu kebiasaan para salafus soleh. Paham? Itu kita terapin di sini, dan antum kalau bisa jaga itu di luar. Hatta antum udah keluar pesantren, udah keluar mondok, pakai itu tertib dari para ulama. Kemudian kebiasaan ulama yang lain antum kerjain juga nih. Ya. Mereka itu habis sholat maghrib ada sholat sunnah, apa namanya? Awabin. Ada namanya sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah maghrib 2 sampai 6 rakaat. Dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib, yakni sholat awabin, maka dia seperti orang yang ibadah selama 12 tahun. Jadi 1 rakaatnya pahala 2 tahun ibadah. Kalau 6 tahun berarti ibadah sama kayak 12 tahun. Disebut sholat awabin. Kenapa disebut sholat awabin? Karena sholat awabin itu dilaksanakan saat orang lagi pada sibuk, pulang kerja, pulang usaha, orang lagi pada asyik kumpul keluarga, film rating sedang rame-ramenya di jam-jam itu. Kita kembali kepada Allah, awab. Kita malah sholat kepada Allah, maka disebut sholat awabin. Nah, sholat awabin ini termasuk sholat yang mundarijah. Mundarijah itu sholat yang bisa digabungin ke sholat yang lain. Jadi sholat ba'diyah maghrib digabungin sama sholat awabin. Usolli ba'diyatal maghrib wa sunnatal awabin rakaatain. Minimal 2 rakaat. Nanti mau sholat 2 rakaat aja, ba'diyah sama awabin digabungin, pahalanya 4 tahun ibadah kalau 2 rakaat berarti. Kalau 1 tahun 1 rakaat kan 2 tahun. Sayang ya, tadi santri kan pada sholat 2 rakaat tuh ba'diyah. Santri yang sholat ba'diyah aja dapat ba'diyah aja, tapi sholat yang ba'diyah sekaligus awabin dapat ibadah 4 tahun. Kan masya Allah sayang. Itu cuma niat doang, ilmu. Ya, kalau bisa dijaga itu. Itu kebiasaan para ulama. Makanya nggak sama orang yang punya ilmu tahu ilmunya sama yang nggak tahu ilmunya.